Janganlah kalian banyak bicara tanpa mengingat Allah. Artinya pembicaraanmu, kalimat yang keluar dari lisanmu selalu yang berhubungan dengan zikrullah. Nasihat kah? Menanya hal-hal yang positif kah? Zikrullah kah? Berdoa kah? Membaca Quran? Selain daripada itu tidak ada. Sesungguhnya banyak bicara pada hal-hal yang kosong tanpa mengingat Allah adalah penyebab kerasnya hati. Dan ketahuilah, kata Nabi Ibnu Amr di sini, radhiyallahu anhu, dan ini marfu artinya disampaikan juga dari Nabi SAW, sungguhnya hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Adalah hati yang keras. Riwayatkan Tirmidzi di halaman 2411. Hadits ini sebenarnya yang diangkat sebagai pemicu daripada bahasan dosa besar kerasnya hati ini. Dan memang hati itu adalah mahkota dalam jasad kita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Ala inna fil jasadi mudghah. Bukankah di dalam hati itu atau dalam tubuh itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik maka baik seluruh jasad itu. Wa idza fasadat jasadu kullu, dan kalau dia rusak maka rusaklah semua jasad. Ala wahiyya qalb, itulah hati. Ada yang mengatakan juga jantung, tapi umumnya diterjemahkan dengan hati. Banyak sekali dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita memang hati itu ada yang lunak, yang baik, dan ada yang rusak, keras. Dan tentu ada sebab-sebabnya sehingga hati itu menjadi keras. Dan sebab itulah yang menyebabkan nanti dia menjadi dosa. Misal contoh, kita akan baca firman Allah SWT. Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat misalnya dalil pertama surah Al-Ma'idah ayat 13. Di halaman 36-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka karena mereka berbuat maksiat. Sudah janji sama Allah tidak akan melanggar, mereka lakukan pelanggaran, maka kami jadikan hati mereka keras, membatu. Berarti penyebab daripada hati keras adalah maksiat. Penyebab inilah yang membuat dia jadi dosa besar. Karena orang bisa melunakkannya dengan amal soleh, orang bisa merusaknya dan mengeraskannya dengan maksiat. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan bagian dari yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, hai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka bila mereka minta maaf, dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita tidak membahas masalah tafsir secara khusus ayat ini, tapi kita sedang menitik beratkan ada firman Allah SWT, qulubuhum qasiyah, hati mereka keras, membatu. Kemudian juga dalam ayat yang lain diangkat oleh beliau dalam surah Az-Zumar ayat 23, firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, maksudnya Al-Quran, indah untuk dibaca, berpahala sebagai panduan hidup, solusi dalam permasalahan, yang serupa dalam kurung mutu-mutu ayatnya satu sama yang lain. Al-Quran itu sama kualitasnya, dimanapun kau baca kau akan dapat petunjuk. Lagi berulang-ulang kisah Nabi Musa berulang-ulang diceritakan, kisah Nabi Ibrahim berulang-ulang diceritakan, kisah Nabi, kisah tentang apa, penyampaian tentang neraka, penyampaian tentang surga, banyak terulang-ulang. Tapi itu semua tujuannya untuk memberikan pelajaran. Lalu Allah mengatakan gemetar karenanya, karena ayat itu kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Jadi ternyata orang kalau sering membaca Al-Quran, diantaranya karena Al-Quran salah satu amal soleh, maka akan lunak hatinya. Dan hati yang lunak ini mudah untuk tersentuh mengingat Allah. Ya, kalau ada musibah yang datang dia langsung tersentuh. Ada, sampai saya pernah bahasakan kalau teman-teman masih ingat, salafus saleh itu kalau mereka lagi jalan di sebuah jalan dan tercium bau busuk saja, mungkin ada orang buang sampah sembarangan, tercium di hidung mereka, mereka sudah cukup untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah, karena dia anggap atau mereka anggap itu peringatan dari Allah. Seseorang yang sedang jalan tersentuh kakinya dengan batu, cukup membuat dia beristighfar dan bertobat, karena dia tahu itu peringatan dari Allah. Tidak mungkin Allah datangkan tanpa sebab. Seperti itulah mereka sangat peka. Jadi hatinya jadi lunak karena sukanya beramal saleh. Lalu Allah mengatakan, itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Jadi tadi surah Al-Ma'idah ayat 13 menjelaskan ada hati yang qasiyah, yang keras karena maksiat. Di Az-Zumar ayat 23 ada hati yang lunak karena membaca Al-Quran. Juga dalam ayat yang lain surah Al-Hadid ayat 16, Allah yang maha suci dan maha pemurah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah datang waktu bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan tunduk kepada kebesaran yang telah turun kepada mereka. Jadi dalam ayat ini kata ulama, Allah bukan mengatakan tunduknya kepala mereka, tunduknya fikiran mereka. Allah mengatakan tunduk hati mereka. Karena hati yang harus ditundukkan, dan itu hanya dengan amal soleh, dengan kepatuhan kepada Allah SWT. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab, Yahudi dan Nasrani kepada mereka. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Karena mereka justru tidak mau mengikuti isinya. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Di ayat ini Allah hubungkan hati yang keras dengan kefasikan. Artinya memang karena perbuatan dosa. Jadi dia seperti menzalimi dirinya sendiri kalau dia buat dosa sehingga hatinya menjadi keras dan tidak lagi bisa kena peringatan apapun. Sekali ada kemaksiatan kita lakukan dan kita tidak taubat, teman-teman, sudah cukup membuat hati itu berubah kondisi. Dari yang lembut mulai mengeras. Dibuat lagi maksiat lebih keras. Terus begitu. Sampai Allah menggambarkan ada hati yang lebih keras daripada batu. Pada saat itu temannya kena petir di sebelahnya, temannya mati longsor, dia lihat kebakaran, ada orang terbakar depan matanya, ada orang segala macam, coba tidak tersentuh lagi sudah. Ini berbahaya sekali karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa mengubah dia. Dan yang lebih bahaya daripada itu, teman-teman sekalian, kalau hati sudah keras, kita sudah tidak bisa, kita sendiri tidak mampu. Kalau mau kembali ke jalan Allah butuh upaya yang sangat besar. Saya pernah bahasakan contoh rasional, berbuat dosa itu, menjerumuskan diri pada dosa seperti orang yang ada di tepi jurang, depan antum jurang. Terus ada dua cara, untuk selamat atau untuk terjerumus. Kalau untuk selamat berhenti, tinggalkan jurang itu. Tidak usah bilang kaki saya, coba tes jatuh enggak sih, gitu. Ya. Tapi kalau dia mau jerumuskan kakinya, coba aja nggak apa-apa, dia akan jatuh ke bawah. Dua keadaan, mati sekalian atau dia mungkin masih bisa selamat. Tapi untuk kembali ke puncak gunung butuh mendaki yang sangat besar, upaya yang besar. Sekali antum sudah ikut pengajian begini, terasa iman, merasa nyaman. Terus saja kita pupuk itu pengajian dari pengajian, terus akhirnya kita makin lunak, makin penasaran sampai meninggal. Insya Allah kan istiqomah dan akhirnya meninggal dalam husnul khatimah. Tapi sekali kita buka pintu dosa, terus kita biarkan lalai, sudahlah nggak apa-apa nanti aja pengajiannya, akhirnya berubah. Yang tadinya seminggu sekali berubah, sekarang justru karaoke yang seminggu sekali, atau maksiatnya, atau mungkin bahkan tiap hari, pengajiannya sebulan sekali, atau mungkin 3 bulan sekali. Lama-lama berubah kondisi hatinya. Dan kalau dia biarkan itu, dia kalaupun mau kembali jadi orang baik susah, karena nggak mudah kembali menjadi orang baik itu. Untuk kembali dia butuh satu pendongkrak yang dulu lebih kuat dari dongkrakan dia pertama. Contoh misal, antum pertama sadar mendengarkan ceramah tentang neraka misalnya, tersentuhlah hati kita. Kalau saya dibakar di neraka bagaimana nih, dosa ini, dosa. Kita mulai tinggalkan. Kapan antum futur? Futur itu kayak menjauhi agama, berbuat kemaksiatan, jauh. Maka untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama, butuh pendongkrak lebih kuat dari yang pertama itu. Mungkin harus ada ceramah yang double, yang harus mendorong kita untuk itu. Makanya teman-teman tidak usah dicoba dosa itu. Dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Oh ini babi haram, ya sudah haram. Tidak usah coba, saya mau coba dulu dagingnya babi, enak enggak? Ya. Khamr haram, haram sudah selesai, enggak usah dicoba. Tahu ini khamr, enggak usah coba, saya mau tes bagaimana rasanya orang mabuk, enggak perlu. Oh zina haram, saya zina saya dulu, nanti urusan nanti, enggak. Saya memang bukan untuk dicoba, karena dia seperti ibarat racun. Kalau antum punya segelas susu, kita tetesin setetes racun, rusaklah susu itu walaupun cuma setetes racun. Susu itu kita ibaratkan iman antum dan amal saleh. Kapan antum campurkan dengan dosa sedikit, masalahin, gitu. Bahkan bergejolak dalam hati itu. Sebagian salaf mengatakan orang kalau masukkan dalam hidupnya sedikit dosa, sudah cukup membuat dia berperang dengan dosa itu. Antara iman sama dosanya itu berperang sampai siapa yang akan menang. Dalam berapa hari berkecamuk. Kalau dia ikuti maksiatnya, tertinggallah iman itu. Kapan dia ikuti keimanannya, bisa ditinggalkan dosa itu, tapi butuh waktu. Beberapa saat. Ada statement yang menarik dari seorang ulama tabi'in bernama Malik ibn Dinar rahimahullah. Beliau mengatakan seorang hamba tidaklah dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar daripada hatinya yang dijadikan keras oleh Allah. Tidaklah Allah Azza wa Jal marah terhadap suatu kaum kecuali dia akan mencabut rasa kasih sayang dari mereka. Jadi statement beliau sangat nyata tentang masalah bagaimana Allah memberikan sesuatu yang paling berat bagi seorang hamba adalah hatinya keras. Maknanya tidak tersentuh lagi. Mau lihat jenazah depan matanya, apapun cobaan tidak akan bergerak. Memang dia nggak bisa, Bahkan dia heran, kok kamu bisa lakukan? Kok kamu bisa? Dia heran, kenapa kita bisa lakukan dulu di majelis ilmu, kita bisa sholat malam, kenapa bisa pergi jihad, kenapa bisa pergi haji? Dia bingung dengan itu. Dia nggak punya potensi untuk itu. Kenapa? Karena hatinya sudah keras. Dia hanya bisa, atau jiwa ini hanya bisa terbuka untuk bisa
lunak kalau kita selalu berisikan dengan amal soleh. Ada beberapa tanda-tanda yang disebutkan oleh ulama kalau hati seseorang itu keras. Yang paling mendasar adalah malasnya beribadah dan selalu menganggap remeh kemaksiatan yang dilakukan. Kalau dua hal ini bersatu dalam jiwa kita dan antum merasakan, berarti sudah ada penyakit kerasnya hati. Selalu malas, mau bangun sholat malam malas, mau baca Quran malas, datang majelis ilmu malas, semuanya malas. Kemudian menganggap remeh, kan cuma dosa ini, kan cuma ketinggalan 1 rakaat. Bermula dari hal yang kecil, kan cuma masbuk, nanti aja sholatnya, kan cuma pegang, kan cuma cium, dan seterusnya. Jadi dia selalu menganggap remeh. Kalau ini ada, berarti sudah bermula hati antum keras. Ini berbahaya. Dan kita tahu teman-teman, kalau ada sesuatu yang membahayakan kita, misal kita jalan di sebuah jalan yang licin, tugas kita kalau mau selamat, berhenti dan jalan pelan-pelan. Jangan malah kita ugal-ugalan sehingga makin parah, jatuh, bocor kepalanya, segala macam. Jadi kalau kita sudah terlanjur dalam hal-hal seperti ini, seperti kita ada di becek, kita harus keluar dari situ. Jangan dibiarkan. Ya. Ini umum, ini awal tanda-tanda futur. Orang jauh dari agama, mulai malas. Dan harus kita mujahadah. Pada saat itu, mujahadah. Kata Nabi SAW, jiwa itu, iman itu bisa naik dan turun. Kan? Tapi pada saat seseorang, jiwa itu dan iman itu bisa naik dan turun. Dan pada saat seseorang itu lagi turun, kemudian dia berada di atas agama Allah, beruntunglah dia. Artinya jangan justru merasa lemah imannya, sekarang malah sudah sekalian deh, jalan kepada kemaksiatan. Ini nggak boleh. Jangan teman-teman sekalian. Jangan campur aduk antara susu dengan racun, nggak bisa. Pergi pengajian tapi pacaran, taklimnya benar, pacarannya nggak boleh. Nikah dulu, karena itu berbahaya. Antum mencampur baur antara amal soleh dengan maksiat ini dan penganggap remehan terhadap perbuatan tersebut. Nggak apa-apa, saya kan tidak buat apa-apa. Duduk berdua aja di motor atau di mobil sudah haram, bukan mahram. Bagaimana antum nodain amal soleh antum itu? Jangan dibuka itu. Dan ingat teman-teman, saya cuma bisa bicara seperti ini. Yang rasain antum, harus antum yang bergerak untuk mengubah itu. Kapan kita bergerak untuk mengubah itu tanpa membutuhkan orang lain yang mendongkrak kita, maka setiap saat kita bisa kembali kepada keimanan. Tapi kalau selalu berharap, nantilah kalau dulu di majelis ilmu baru saya rasa iman saya bertambah. Berarti kalau di luar majelis ilmu, gimana? Satu waktu ada di mana antum sendirian. Ada saatnya saya berapa kali safar sendirian. Banyak hal-hal yang kita hadapi. Tapi karena kita sudah membiasakan diri, saya kemarin datang di Eropa, negara yang sangat terbuka, tapi saya akhirnya biasa saja, tidak ada sesuatu yang jadi beban. Karena bagi saya itu adalah hal yang salah dan saya tidak akan ikuti dan seterusnya. Terbentengi karena kita selalu membuat diri kita terlatih membiasakan diri dalam ketaatan itu dimanapun kita berada. Ada orang lihat, tidak ada orang lihat, tetap aja sholat malam, tetap aja puasa, tetap aja sedekah, tetap aja semuanya, sehingga kita kuat. Yang kedua teman-teman, yang berbahaya ini adalah tidak lagi tersentuh ya, dan merasa bersalah dengan melihat fenomena alam, musibah, fenomena alam, banjir, longsor ya, atau apalah ya, yang seperti itu. Itu menandakan hatinya sudah mulai keras. Karena semestinya kalau kita melihat satu masalah musibah datang depan mata kita, seharusnya kita lunak, sadar. Kalau kita lagi jalan berdua sama teman, naik mobil, tabrakan, dia mati, kita selamat. Semestinya yang kita lakukan adalah, ini peringatan dari Allah. Dia sekarang yang ditabrak, saya bisa ditabrak juga malam ini atau besok, kan begitu. Tapi ada orang tidak, karena hatinya keras, dia selamat. Bahkan dia mungkin bisa melampiaskan syahwat pada temannya. Dia lihat temannya mati, diambil handphonenya, diambil jam tangannya, diambil segala macam. Dan itu statement Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda tidak akan terjadi kiamat sampai 2 orang jalan. Ya. Kemudian salah satunya ada 2 riwayat. Yang pertama Allah kutuknya, yang satu mengatakan Allah tenggelamkan dalam bumi temannya. Itu tidak membuat dia melunak, tapi malah dia tetap, riwayat yang pertama, dia tetap melampiaskan syahwatnya yang tadinya dia sama temannya sama-sama mau ke tempat maksiat. Tetap dia pergi berzina, tetap dia pergi mencuri walaupun temannya sudah mati tadi di perjalanan. Kan banyak begitu, ada pencuri, perampok, kena tembak temannya, lari. Dia merampok lagi nanti. Dia bukan jadikan pelajaran. Kebetulan Allah selamatkan dia. Untuk supaya dia tobat, Allah berikan kesempatan. Gitu kan. Tapi orang begitu subhanallah. Itu Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, surah nomor 9, ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marrataini marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Tidakkah mereka orang-orang itu memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali dalam setahun. Ada saja Allah datangkan penyakit, Allah datangkan gangguan, segala macam ini sebagai peringatan. Dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Ini berarti tanda-tanda yang kedua. Tanda-tanda yang ketiga, tidak tersentuhnya dengan membaca Al-Quran. Sementara Al-Quran itu semestinya menambah iman seseorang.
Jadi kalau antum baca 2-3 ayat sahabat Nabi itu ridwanullahi alaihim, kalau mereka ketemu, mereka selalu berkata begini, Ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Minimal sekali para sahabat itu, kalau mereka buru-buru, mereka saling membaca surah Al-Asr. Bertemu lalu pisah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu selama di dunia ini banyak manusia yang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan saling mewasiatkan agar sabar dalam ketaatan. Baru mereka bubar. Itu minimal. Tapi kalau ada orang dengarkan ayat Quran sama sekali tidak tersentuh hatinya, enggak ada maknanya. Dia sholat pun tidak tersentuh. Ini tanda-tanda kerasnya hati.